Ambalat. Ambalat milik Indonesia. Jangan takut sama Malaysia. Kita harus perangi mereka. Gelombang laut Ambalat bergelora di bawah langit senja. Sementara radar TNI menunjukkan kapal patroli Malaysia semakin mendekat ke wilayah yang dipersengketakan. Siap memicu konfrontasi yang bisa berubah menjadi perang terbuka. Ketegangan antara dua bangsa mencapai puncaknya. Harga diri dan kedaulatan dipertaruhkan dalam hitungan detik. Sementara bayangan pihak ketiga yang diam-diam mengintai menambah risiko konflik yang tak terduga. Apakah Indonesia mampu menahan diri dan menjaga kendali sebelum semuanya meledak menjadi bencana internasional? Sebelum kita lanjut ke cerita lengkap yang menegangkan dan penuh kejutan di akhir nanti, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Tulis juga, kalian nonton dari kota mana aja, biar kita bisa saling kenal. Dukungan kalian bikin semangat untuk terus berbagi cerita seru berikutnya. Pagi itu perairan Ambalat tampak tenang. Ombak bergerak pelan. Langit membentang luas dengan semburat oranye di ufuk timur. Namun ketenangan ini hanya permukaan. Di dalam ruang radar kapal patroli TNI yang bersandar di titik strategis, suasana jauh dari tenang. Layar radar menampilkan sebuah garis bergerak menembus zona yang selama ini dipersengketakan antara Indonesia dan Malaysia. Kapten Andika, seorang perwira muda berpengalaman, menatap layar dengan mata yang menegang. "Lapor Pak, ada kapal memasuki wilayah kita." Suaranya terdengar tegas, namun ada getaran yang nyaris tak terlihat di nadanya. Para awak di sekelilingnya terdiam, menahan nafas, menyadari bahwa detik ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar, bahkan bisa berujung pada konfrontasi yang tidak diinginkan. "Nomor identifikasi?" tanya Letnan Rahman. Tangan masih menempel pada tombol komunikasi. Tidak ada transponder aktif, tapi ukuran dan manuvernya jelas kapal patroli Malaysia. Jawab Andika sambil mencondongkan tubuh ke layar radar. Matanya mengikuti pergerakan lambung besi itu seolah mencoba membaca niat di balik setiap manuvernya. Sementara itu di Jakarta, Menteri Pertahanan memegang telepon dengan genggaman tegang. Ia mendengar laporan dari pos komando, mendengar peringatan dari kapal patroli di Ambalat. "Kita harus bersiap," katanya, suaranya rendah namun syarat kekhawatiran. "Jangan sampai ada salah langkah. Setiap keputusan akan diawasi dunia." Di sisi lain perbatasan di Kuala Lumpur, suasana berbeda. PM Anwar Ibrahim berdiri di depan jendela kantornya, menatap peta besar yang menunjukkan Ambalat. Ia menekankan garis bibirnya, matanya yang tajam menembus peta seolah mencoba merasakan ketegangan di laut yang berjarak ratusan kilometer dari dirinya. "Kita tidak bisa mundur, harga diri bangsa dipertaruhkan," gumamnya, disertai desahan dari penasehat dekatnya. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara jam dinding yang berdenyut seirama dengan detak jantung yang dipenuhi ketegangan. Kembali di kapal TNI, Andika mengambil radio. Ia menekan tombol komunikasi. Suara terdam namun tegas keluar. "Kepada semua unit, pergerakan kapal tidak bersahabat. Pertahankan posisi, jangan melakukan provokasi berlebihan. Semua senjata dalam kondisi siaga." Sejenak, semua hening. Ombak menabrak lambung kapal dengan suara berat. Suara itu yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti detak jantung besar yang memperingatkan bahaya. Sementara itu, radar memperlihatkan kapal patroli Malaysia bergerak lambat, seolah mengukur reaksi pihak Indonesia. Di dalam ruang komando kapal, Letnan Rahman menatap Andika. "Pak, mereka bisa saja menunggu kita melakukan kesalahan pertama. Ini permainan psikologis." "Anda benar," jawab Andika, menatap layar dengan fokus penuh. "Kita harus sabar, tidak ada ruang untuk terburu-buru." Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri, namun aliran adrenalin tidak mau turun. Di balik ketegangan itu, seorang analis di pos intelijen TNI memperhatikan data yang masuk. Ia mencatat pergerakan kapal, pola komunikasi dan kemungkinan langkah lawan. Jika mereka maju lebih dari 20 mil, itu bisa dianggap provokasi langsung, gumamnya. Menulis di layar tablet, data itu segera dikirim ke Jakarta untuk memastikan keputusan dapat diambil dengan cepat, namun terukur. Sementara itu, awak kapal patroli Malaysia juga tidak kalah tegang.
Di dalam ruang komando kapal, seorang perwira muda mengamati layar radar mereka sendiri. Ia mengangkat telunjuknya, menunjuk pada lambung kapal TNI yang terlihat di layar. Ia berkata, "Kita harus menahan diri. Pak PM tegas, tapi kita juga harus hati-hati. Tidak ingin insiden kecil menjadi besar." Di udara, burung camar berputar-putar, tak menyadari bahwa mereka menjadi saksi bisu dari ketegangan yang hampir memuncak. Ombak tetap bergerak lamban, namun di dasar laut, gelombang geopolitik telah bergelora jauh lebih deras. Ketika matahari naik sedikit lebih tinggi, sinar keemasan menembus kabut tipis, menyoroti lambung kapal-kapal yang berjaga. Andika menatap kapal lawan di radar, matanya tetap fokus, hati tetap waspada. Di dalam benaknya, satu pikiran terus berulang. Setiap keputusan harus tepat. Sedikit kesalahan bisa menyalakan api yang tidak terkenali. Dengan atmosfer yang syarat ketegangan, bab pertama ini menutup. Perairan Ambalat tenang di permukaan, namun gelombang politik, militer, dan harga diri bangsa sedang bergelora di bawahnya. Semua pihak menyadari satu hal, pagi ini bukan pagi biasa. Angin laut bertiup lebih kencang di Ambalat pada siang itu. Ombak yang sebelumnya tenang kini mulai memecah lambung kapal, menimbulkan suara gemuruh yang menegaskan bahwa laut tidak pernah benar-benar diam. Di dek TNI, awak kapal bersiaga, menatap garis biru tak berujung yang membatasi wilayah mereka. Radar terus menampilkan pergerakan kapal patroli Malaysia, lambat, terukur, dan menantang. Kapten Andika berdiri di ruang komando, matanya terpaku pada layar. Tetap fokus semua, jangan lengah. Mereka sedang menguji kesabaran kita. Tegasnya, suaranya terdengar mantap, namun ada getaran halus yang tak bisa disembunyikan. Ketegangan di laut ini bisa berubah menjadi peristiwa sejarah jika salah langkah terjadi. Letnan Rahman tangan menempel pada tombol komunikasi, menyela. "Pak, jika mereka maju lebih dari titik koordinat 25, kita harus siap menghadapi konfrontasi. Tidak ada toleransi." Andika menarik napas panjang. "Betul, tapi ingat, kita bukan hanya mengukur kemampuan mereka. Kita mengukur diri kita sendiri, kesiapan, kesabaran, dan keteguhan. Setiap manuver harus tepat." Sementara itu, di Jakarta, Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Laut memantau data yang dikirim dari kapal patroli. Layar besar di ruang komando menampilkan posisi kapal Indonesia dan Malaysia secara real time. "Kita harus menyeimbangkan ketegasan dengan diplomasi," ujar Menteri menatap layar, jarinya menempel pada titik koordinat di Ambalat. "Publik dunia mengawasi kita. Setiap langkah bisa ditafsirkan sebagai provokasi atau kelemahan." Di Kuala Lumpur, PM Anwar Ibrahim mengadakan rapat terbatas dengan para penasihat militer dan diplomat. Ia menatap peta Ambalat, menekankan garis bibirnya. "Kita tidak bisa mundur," ucapnya dengan nada tegas. "Harga diri bangsa kita dipertaruhkan. Dunia akan melihat bagaimana kita menegakkan kedaulatan." Penasihatnya mengangguk, tetapi sorot mata mereka menyeratkan kekhawatiran. Setiap langkah bisa memicu eskalasi yang tidak diinginkan. Di Ambalat, kapal TNI melakukan manuver hati-hati. Radar memperlihatkan kapal Malaysia bergerak pelan, seolah menunggu reaksi Indonesia. Sebuah manuver kecil, tapi cukup untuk meningkatkan ketegangan. Mereka menunggu Tita bereaksi. Gumamnya, tangannya menempel pada tombol sirine peringatan. Ini bukan sekedar permainan di laut, ini perang psikologis. Media internasional mulai meliput situasi ini. Reporter dari berbagai negara menyiarkan langsung dari Jakarta dan Kuala Lumpur. Ambalat kembali menjadi sorotan dunia. Ketegangan meningkat, kedua negara menunjukkan kesiapan militer dan diplomasi sedang berjalan di balik layar. Suara penyiar terdengar biasa, tetapi bagi masyarakat, itu seperti sirena yang menandai kemungkinan bentrokan besar. Di dalam kapal, awak mulai merasakan tekanan psikologis. Mata mereka bolak-balik antara radar dan cakrawala, menunggu tanda pergerakan lawan. Ombak yang memecah lambung kapal semakin keras, seolah alam pun ikut menguji ketenangan manusia. Sementara itu, di pos intelijen TNI, seorang analis memperhatikan pola komunikasi kapal Malaysia. Ia mencatat setiap sinyal radio, setiap lampu kode, setiap perubahan kecepatan. Ini bukan sekedar pergerakan kapal.
Ini permainan strategi, harga diri, dan psikologi. Mereka menguji kita, dan kita menguji mereka. Di kapal Malaysia, situasi juga sama tegangnya. Perwira muda yang mengawasi radar menatap layar dengan serius. Kita menunggu perintah PM, tidak boleh salah langkah, katanya pada komandannya. Suara ombak, deru mesin, dan bunyi metalik dari kapal menambah ketegangan. Semua orang sadar bahwa satu langkah yang salah bisa memicu insiden yang tak terkendali. Malam mulai merayap, langit Ambalat berubah gelap. Namun lampu kapal yang bersinar, radar yang berkedip, dan suara sirene peringatan menciptakan aura menegangkan, seolah gelap pun ikut menahan napas. Dalam keheningan malam itu, setiap detik terasa berharga. Andika menatap cakrawala gelap, pikirannya melayang pada harga diri bangsanya. Ia sadar, ini bukan hanya soal posisi kapal di laut, tapi soal keteguhan, keberanian, dan integritas. Ia menepuk bahu Letnan Rahman. Kita jaga batas, tapi jangan lupa, kesabaran kita adalah kekuatan. Dalam dek kapal Malaysia, perwira mereka juga menatap cakrawala gelap dengan sorot mata waspada. Mereka tahu langkah mereka akan diawasi dunia, dan setiap gerakan bisa memicu insiden yang tak terkendali. Bab ini menutup dengan ketegangan yang meningkat. Jarak yang memisahkan kapal-kapal itu bukan hanya soal mil laut, tapi jarak emosional, psikologis, dan diplomatik. Laut Ambalat tetap tampak tenang, namun ketegangan di atasnya seperti gelombang yang siap pecah kapan saja. Semua pihak menyadari satu hal, situasi ini bukan sekedar patroli rutin, tapi ujian kesabaran, strategi, dan harga diri. Matahari pagi menembus kabut tipis Ambalat, menciptakan garis cahaya yang menari-nari di atas gelombang. Di permukaan laut, semuanya tampak damai. Ombak bergerak perlahan, angin menenangkan. Namun di ruang komando kapal TNI, ketenangan itu sama sekali tidak terasa. Layar radar menampilkan sebuah gerakan yang berbeda dari sebelumnya. Kapal patroli Malaysia melakukan manuver kecil, lambat namun penuh perhitungan, menandakan bahwa mereka bukan lagi sekadar berada di zona sengketa, tapi mulai menilai reaksi Indonesia. Kapten Andika menatap layar dengan mata yang menegang. Ia menarik nafas dalam-dalam, menahan ketegangan yang menumpuk di dadanya. Perhatikan pola gerakannya, ucapnya. Suara tegas namun penuh waspada. Ini bukan sekadar pelanggaran wilayah. Mereka menguji kita. Setiap perubahan kecepatan, setiap pergeseran arah adalah pesan yang harus kita pahami. Letnan Rahman mengangguk. Matanya tidak lepas dari radar. Mereka mulai mendekat, Pak. Sepertinya ada manuver agresif di sektor barat laut. Jika jarak berkurang lebih dari 3 mil, itu bisa dikategorikan provokasi langsung. Di Jakarta, Menteri Pertahanan menerima laporan real-time dari kapal. Ia menatap layar besar di ruang komando, menunjukkan peta Ambalat yang kini dipenuhi garis koordinat dan titik-titik radar. Kita harus memastikan kesiapan penuh. Kapal-kapal kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Diplomasi tetap berjalan, tapi kita tidak boleh lengah. Sementara itu, di Kuala Lumpur, PM Anwar Ibrahim berdiri di kantornya, menatap peta Ambalat. Ia menekankan tangan di atas meja kayu besar, wajahnya tegang. Kita tidak akan mundur, gumamnya. Suara serak oleh ketegangan. Setiap langkah mereka, setiap sinyal, akan kita tanggapi dengan cermat. Harga diri bangsa tidak bisa dikompromikan. Di laut, gelombang semakin keras. Kapal-kapal TNI melakukan manuver hati-hati, mempertahankan posisi strategis. Sementara itu, radar terus mencatat gerakan kapal Malaysia. Sebuah manuver diagonal yang lambat, tapi disengaja terlihat jelas. Andika mencondongkan tubuh ke layar. Ini bukan kebetulan. Mereka mencoba mengukur kesabaran kita. Di ruang intelijen TNI, seorang analis memperhatikan pola komunikasi lawan. Ia mencatat setiap sinyal, setiap perubahan warna lampu navigasi, setiap perubahan kecepatan. Ada ketegangan psikologis di balik manuver mereka. Ini bukan sekadar latihan. Mereka menguji, dan kita harus menafsirkan maksudnya dengan tepat. Kapal Malaysia tidak kalah tegang. Perwira muda di ruang komando menatap radar, bibirnya menekuk tegang. Kita menunggu instruksi dari PM. Jangan sampai salah langkah. Ini bukan permainan biasa. Satu gerakan keliru bisa menimbulkan insiden internasional.
Di dek kapal TNI, awak memeriksa senjata dan sistem komunikasi. Ombak memukul lambung kapal dengan keras, seakan memberi peringatan. "Semua siap, Pak?" tanya Andika pada anak buahnya. "Siap, Pak," jawab mereka serempak, meskipun ada suara menandakan ketegangan yang nyata. Sementara itu, di udara, drone pengintai TNI melayang di atas perairan, merekam setiap gerakan kapal lawan. Data yang dikirim secara real-time ke Jakarta membantu staf militer merumuskan strategi. Namun, bahkan dengan teknologi canggih, ketegangan tetap terasa. Satu kesalahan kecil di Ambalat bisa menjadi peristiwa besar yang tidak diinginkan. Di sisi lain, media internasional terus memantau situasi. Laporan-laporan mulai menyebar. Kapal Indonesia dan Malaysia berada di ambang konfrontasi. Diplomasi sedang berjalan di belakang layar. Dunia menunggu langkah berikutnya. Bagi rakyat di kedua negara, ketegangan ini terasa seperti cerita perang yang sedang menunggu titik awal. Malam menjelang, namun ketegangan tidak surut. Lampu-lampu navigasi kapal yang berkedip, suara sirene, deru mesin dan ombak yang memecah lambung kapal menciptakan suasana hampir mencekam. Andika berdiri di dek, menatap cakrawala gelap. Hatinya tegang. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya soal posisi kapal di laut, tetapi soal strategi, keberanian, dan harga diri bangsa. Di kapal Malaysia, perwira mereka juga menatap gelapnya laut, memahami bahwa setiap langkah mereka akan diawasi dunia. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu keputusan, satu reaksi spontan, bisa memicu konflik yang tidak bisa dikontrol. Bab ini menutup dengan ketegangan yang semakin terasa. Manuver kapal yang agresif menjadi tanda bahaya nyata. Diplomasi dan strategi mulai diuji. Dan setiap detik di Ambalat terasa seperti hitungan mundur menuju kemungkinan konfrontasi. Laut tampak tenang di permukaan, namun gelombang di bawahnya, politik, psikologis dan harga diri, bergelora dengan dahsyat. Sore itu, Ambalat diselimuti kabut tipis yang menambah misteri di atas gelombang. Di permukaan laut, kapal TNI dan Malaysia masih berjaga, saling memantau, seolah dua predator yang mengukur gerakan satu sama lain. Namun ketegangan kini tidak hanya berada di atas kapal, tapi juga di balik layar, di ruang diplomasi dan ruang intelijen. Di Jakarta, Menteri Pertahanan menerima laporan terbaru dari kapal patroli. Pergerakan mereka semakin terukur, katanya sambil menatap layar besar. Kita bisa membaca niat mereka, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Ini bukan sekedar konfrontasi rutin. Seorang analis intelijen mengangguk. "Pak, ada data yang tidak biasa. Beberapa kapal sipil komersial terlihat bergerak mendekati zona sengketa, namun tidak terdaftar dalam radar militer. Mereka kemungkinan beroperasi untuk pihak ketiga, bukan negara. Saya mencurigai ada kepentingan ekonomi di balik eskalasi ini." Menteri mengerutkan dahi. "Ekonomi? Maksud Anda ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan sendiri?" "Ya, Pak. Beberapa perusahaan minyak besar, mereka sudah mengamati wilayah Ambalat selama bertahun-tahun. Jika konflik semakin panas, mereka bisa masuk dengan dalih keamanan dan akhirnya mengambil alih konsesi yang selama ini diklaim Indonesia dan Malaysia." Sementara itu, di Kuala Lumpur, PM Anwar Ibrahim tidak menyadari kehadiran pihak ketiga ini. Ia memusatkan perhatian pada garis koordinat Ambalat, menekankan harga diri bangsa. "Kita tidak boleh mundur. Dunia menilai kita sebagai bangsa yang berani mempertahankan kedaulatan," ucapnya dengan nada tegas. Para penasihat mengangguk, meskipun ada kerutan di dahi mereka. Ketegangan ini bisa menjerumuskan negara ke situasi yang rumit. Di Ambalat, gelombang laut menambah tekanan psikologis. Ombak memecah lambung kapal, menciptakan suara bergemuruh yang seakan menyampaikan peringatan. Kapten Andika berdiri di ruang komando, menatap radar. "Semua unit jangan lengah. Selain mereka, ada kapal tak dikenal yang muncul di sektor barat. Waspadai setiap gerakan." Letnan Rahman menatap layar dengan tegang. "Pak, apakah ini indikasi pihak ketiga? Bisa jadi mereka memanfaatkan ketegangan kita dengan Malaysia untuk kepentingan mereka sendiri." "Anda benar, ini bukan sekedar perang batas wilayah. Ini bisa menjadi permainan geopolitik dan ekonomi. Kita harus tetap fokus, tapi hati-hati dengan pihak-pihak yang tidak terlihat." Sementara itu,
Awak kapal Malaysia juga merasakan ketegangan tambahan. Perwira mereka memperhatikan kapal sipil yang bergerak di sekitar zona sengketa. Matanya tajam, tetapi arahan dari PM jelas. Tetap fokus pada posisi Indonesia, jangan terganggu. Kita tidak bisa membiarkan kapal asing ikut campur, katanya dalam hati. Namun ia sadar, ancaman terselubung lebih berbahaya karena tidak terlihat secara langsung. Di ruang komando Jakarta, Panglima TNI menggelengkan kepala. Ini semakin kompleks. Kita menghadapi musuh yang terlihat, musuh yang tak terlihat, dan tekanan publik yang terus meningkat. Setiap langkah harus diperhitungkan. Sedikit keliru bisa menjadi bencana diplomatik. Di sisi lain, media internasional mulai melaporkan kehadiran kapal sipil misterius di Ambalat. Ada kapal komersial yang tidak teridentifikasi bergerak di perairan sengketa, kata seorang reporter di layar televisi. Beberapa analis mencurigai adanya pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan ketegangan militer antara Indonesia dan Malaysia. Sore berubah menjadi malam, dan kabut semakin tebal. Lampu navigasi kapal TNI dan Malaysia memantul di atas gelombang, menciptakan bayangan yang bergerak seperti hantu di laut. Kapten Andika menatap gelapnya horizon, hatinya tegang. Ia menyadari bahwa perang bukan hanya tentang meriam dan radar, tapi juga tentang strategi, informasi, dan kecerdikan. Di kapal Malaysia, perwira mereka menatap kapal sipil yang muncul di radar. Ada rasa curiga dan ketidakpastian. Mereka tahu, jika kapal-kapal itu ternyata terkait dengan kepentingan perusahaan minyak besar, situasi bisa menjadi sangat sulit untuk dikontrol. Setiap langkah yang salah bisa menimbulkan insiden internasional, dan dunia akan menonton. Di Jakarta, Menteri Pertahanan menghubungi Presiden. Pak, ada indikasi pihak ketiga. Mereka mencoba memanfaatkan ketegangan ini untuk kepentingan ekonomi. Saya sarankan agar diplomasi dikombinasikan dengan pengawasan ketat di laut. Kita tidak bisa hanya menunggu, tapi juga tidak bisa gegabah. Presiden mengangguk, wajahnya tegang. Ini bukan sekedar masalah militer. Ini permainan kompleks, di mana harga diri bangsa, keselamatan awak kapal, dan kepentingan nasional semuanya saling terkait. Kita harus berhati-hati, tapi tegas. Bab ini menutup dengan suasana yang semakin mencekam. Laut Ambalat tampak tenang, tetapi bayangan ancaman terselubung hadir di setiap gelombang, setiap radar, setiap lampu navigasi. Ketegangan kini tidak hanya soal Indonesia dan Malaysia, tapi juga tentang pihak ketiga yang diam-diam memainkan peran mereka. Semua pihak menyadari satu hal, situasi ini bisa berubah menjadi lebih berbahaya, lebih cepat, dan lebih kompleks dari yang pernah dibayangkan. Malam telah sepenuhnya menyelimuti Ambalat. Kabut tebal menyelimuti Cakrawala. Hanya lampu navigasi kapal-kapal yang memecah gelapnya laut. Ombak kini lebih keras, memukul lambung kapal TNI dengan suara bergemuruh. Suasana yang tadinya penuh kewaspadaan kini berubah menjadi ketegangan yang hampir mencekam. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju kemungkinan konfrontasi. Kapten Andika berdiri di dek, matanya menatap gelap yang berkilau oleh cahaya lampu radar. Layar menampilkan posisi kapal patroli Malaysia yang semakin dekat, bergerak lambat namun terukur. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini bukan sekadar pengujian, gumamnya pelan. Mereka sedang mencari reaksi kita. Setiap gerakan kita bisa ditafsirkan sebagai provokasi atau kelemahan. Letnan Rahman menatap layar radar dengan tegang. Pak, mereka mulai mendekat lebih cepat. Jika jarak berkurang lagi, kita harus siap mengambil tindakan defensif. Andika menepuk bahu Letnan Rahman. Siap, tapi ingat, kita bukan hanya menjaga wilayah, kita juga menjaga harga diri bangsa. Setiap tindakan harus terukur. Di ruang komando Jakarta, laporan dari kapal patroli terus masuk. Menteri Pertahanan menatap layar dengan mata tegang, menunjukkan posisi kedua kapal yang bergerak saling mendekati. Kita mendekati titik kritis. Semua kapal harus dalam kondisi siap tempur. Tapi jangan gegabah. Dunia mengamati kita. Tegasnya pada stafnya. Di sisi Malaysia, PM Anwar Ibrahim memantau layar situasi. Kita tidak akan mundur. Tetap fokus. Jangan biarkan provokasi mengalihkan perhatian kita. Ucapnya pada penasihatnya. Nada suaranya tegas, namun di balik kata-kata itu
ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Semua pihak menyadari bahwa satu kesalahan kecil bisa menimbulkan bentrokan yang tidak diinginkan. Di dek kapal TNI, awak memeriksa senjata, radar, dan sistem komunikasi. Deru mesin bercampur dengan suara ombak, menciptakan ritme yang hampir menegangkan secara fisik. Setiap awak tahu bahwa keputusan yang mereka ambil, tunggu, bergerak, menembak, akan membawa konsekuensi besar. Seorang analis intelijen mengirim laporan penting ke Jakarta. Adanya kapal sipil tak dikenal yang bergerak di sekitar zona sengketa. Ini bisa jadi pihak ketiga yang memanfaatkan ketegangan. Kita harus waspada, tulisnya. Informasi ini segera diteruskan ke kapten di kapal TNI. Andika menatap layar radar, matanya menajam. Kita tidak hanya menghadapi kapal Malaysia, ada kapal lain yang bergerak tanpa identitas. Kita harus berhati-hati. Satu kesalahan bisa menjadi bencana. Kapal Malaysia juga menyadari hal yang sama. Perwira mereka menatap radar dengan sorot mata tegang. Ada kapal lain di zona ini, gumamnya, tetapi fokus tetap pada TNI. Jangan biarkan ketegangan pihak ketiga mengalihkan perhatian kita. Tiba-tiba, di laut yang gelap, suara sirene peringatan terdengar dari kapal TNI. Kapal Malaysia melakukan manuver yang lebih agresif, hampir mendekati batas wilayah yang ditentukan. Ini bisa memicu insiden, kata Letnan Rahman dengan suara bergetar. Andika menatap cakrawala gelap, pikirannya berpacu. Ia tahu bahwa setiap detik sangat berharga. Semua unit tetap tenang. Tidak ada yang menembak tanpa perintah. Kita harus menjaga kendali. Perintahnya. Di Jakarta, Panglima TNI menegaskan komunikasi ke semua kapal. Tidak ada provokasi. Semua tindakan harus defensif. Namun kita siap menghadapi apapun. Ingat, harga diri bangsa dipertaruhkan, tapi jangan sampai perang meledak sia-sia. Di tengah gelap malam, drone pengintai TNI terbang rendah, merekam setiap gerakan kapal Malaysia dan kapal misterius. Data real-time dikirim ke pos komando untuk memastikan keputusan bisa diambil cepat jika situasi berubah. Ombak yang menghantam lambung kapal membuat ketegangan terasa semakin nyata. Media internasional menyorot ketegangan ini secara langsung. Kapal Indonesia dan Malaysia berada di ambang konfrontasi, laporkan seorang reporter. Diplomasi berlangsung, namun Laut Ambalat tetap menjadi zona rawan. Dunia menunggu langkah berikutnya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika kapal Malaysia melakukan manuver mendekat yang hampir menyentuh batas wilayah TNI. Para awak menahan napas. Andika menatap layar, pikirannya fokus pada satu hal, keputusan yang benar. Kita bisa menembak, tapi kita memilih untuk menahan diri. Ini bukan hanya soal militer, tapi soal strategi, psikologi, dan diplomasi, gumamnya pelan. Laut yang bergelora malam itu menjadi saksi bisu dari ketegangan yang hampir meledak. Ombak, angin, dan cahaya radar menciptakan bayangan yang bergerak. Hampir seperti hantu perang yang menunggu percikan pertama. Semua pihak, Indonesia, Malaysia, dan pihak ketiga yang diam-diam mengawasi sadar satu hal. Satu gerakan salah di Ambalat bisa mengubah sejarah. Bab ini menutup dengan atmosfer tegang. Hampir terjadi konfrontasi. Tekanan emosional awak kapal memuncak, dan ketegangan kini tidak hanya fisik, tapi juga psikologis. Laut Ambalat tetap bergelora, simbol dari ketidakpastian dan resiko yang menanti di setiap gelombang. Malam semakin pekat di Ambalat. Gelombang laut yang sebelumnya hanya bergelora, kini berubah menjadi bentangan gelombang yang keras dan menakutkan. Seolah alam sendiri merasakan ketegangan yang sedang terjadi. Lampu navigasi kapal TNI dan kapal Malaysia berkelip di kegelapan, memantul di permukaan laut yang bergelombang, menciptakan bayangan yang bergerak seperti siluet hantu. Di ruang komando kapal TNI, Kapten Andika menatap layar radar dengan mata yang menegang. Laju kapal Malaysia semakin agresif. Jarak antara kedua kapal kini hanya beberapa mil saja. Ia menarik napas panjang, menahan adrenalin yang memuncak. Semua unit tetap di posisi. Jangan ada tembakan tanpa perintah. Kita menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Perintahnya, suaranya tegas namun bergetar sedikit karena ketegangan yang hampir memuncak.
Letnan Rahman menatap layar radar, matanya melebar. Pak, mereka menyiapkan manuver ofensif. Jika kita tidak merespons, mereka bisa mendekat lebih jauh lagi. Ini bisa memicu bentrokan langsung. Anda benar, jawab Andika. Tetapi ingat, kita memiliki kendali. Kita tidak boleh terpancing emosi. Harga diri bangsa dipertaruhkan, tetapi kita harus tetap rasional. Tembakan pertama bisa menjadi bencana internasional. Di Jakarta, Panglima TNI mengawasi situasi melalui monitor real-time. Kita hampir berada di titik kritis. Semua kapal harus berada dalam kondisi siaga penuh. Komunikasi terbuka dengan kapal patroli, koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dunia mengawasi setiap langkah kita. Sementara itu, di Kuala Lumpur, PM Anwar Ibrahim menatap layar peta Ambalat dengan wajah tegang. Jangan mundur, gumamnya pada penasihatnya. Kita tidak bisa menunjukkan kelemahan. Dunia harus melihat kita sebagai bangsa yang mempertahankan kedaulatan. Namun jangan sampai terjadi insiden yang bisa mempermalukan negara. Penasihatnya mengangguk, meski ketegangan di ruang itu terasa nyata. Di laut, kapal TNI dan Malaysia bergerak saling mendekat. Radar menunjukkan kecepatan, arah dan manuver yang jelas menandai kesiapan tempur. Deru mesin bercampur dengan suara ombak yang keras, menciptakan irama hampir seperti detak jantung yang memacu adrenalin semua awak. Tiba-tiba, dari radar kapal TNI muncul titik-titik lain yang bergerak secara misterius. Pak, ada kapal-kapal tak dikenal yang mendekat dari sektor barat, lapor salah satu analis radar. Mereka tidak menyalakan transponder dan bergerak seolah menunggu momen yang tepat. Ini bisa pihak ketiga. Andika menatap layar dengan mata melebar. Ini dia. Ini bukan sekedar ketegangan antara kita dan Malaysia. Ada pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan situasi ini. Semua unit, waspadai gerakan mereka. Jangan biarkan mereka menjadi pemicu insiden. Di Jakarta, Menteri Pertahanan menerima laporan yang sama. Ia menegaskan kepada Presiden dan Panglima TNI. Ini bukan lagi masalah nasional semata. Ada kepentingan ekonomi yang mencoba memanfaatkan ketegangan militer ini. Perusahaan minyak besar diduga memicu eskalasi untuk masuk ke konsesi di Ambalat. Sementara itu, awak kapal Malaysia juga memperhatikan kapal misterius yang muncul di radar mereka. Perwira mereka menyadari adanya ancaman terselubung, namun instruksi dari PM jelas, fokus pada TNI, jangan terganggu oleh pihak ketiga. Namun ketegangan terasa nyata, kita tidak tahu siapa mereka. Tapi jika mereka benar-benar mencoba memanfaatkan situasi ini bisa menjadi bencana. Di dek kapal TNI, Andika menatap gelapnya horizon. Ombak yang tinggi memukul lambung kapal, lampu navigasi berkelip di antara kabut menciptakan bayangan yang bergerak seolah mengancam. Ia menyadari satu hal, ini bukan hanya perang militer, tapi perang psikologis dan strategi. Satu kesalahan, satu tembakan yang salah, bisa memicu konflik besar yang tidak diinginkan. Deru mesin kapal Malaysia terdengar lebih dekat, menandai kesiapan mereka untuk manuver lebih ofensif. Di dalam dek kapal TNI, anak buah Andika menahan napas, tangan siap di tombol sirina peringatan dan senjata defensif. Semua sadar bahwa Ambalat telah berubah menjadi panggung bagi perang bayangan antara kedua negara dan pihak ketiga yang tersembunyi. Ketegangan mencapai puncaknya ketika radar menunjukkan bahwa kapal Malaysia dan kapal TNI hampir sejajar, jarak hanya beberapa mil saja. Semua awak menahan napas, drone pengintai terbang rendah merekam setiap gerakan. Data langsung dikirim ke Pos Komando Jakarta untuk analisis cepat. Di sisi lain, media internasional terus menyiarkan ketegangan ini secara langsung. Ambalat hampir mencapai titik kritis. Dua negara berada di ambang konfrontasi, dan pihak ketiga yang tak ditindak menambah kompleksitas situasi, lapor seorang reporter. Andika menatap gelapnya laut, pikirannya berpacu cepat. Kita bisa menembak, tapi kita memilih untuk menahan diri. Kendali adalah kunci. Harga diri bangsa bukan hanya soal menembak pertama, tapi soal strategi, psikologi, dan diplomasi. Kita harus selamatkan semua pihak dari bencana. Bab ini menutup dengan atmosfer hampir meledak. Kapal-kapal berada di jarak kritis, gelombang psikologis dan fisik mencapai puncak, dan pihak ketiga mulai terungkap sebagai ancaman yang diam-diam memanfaatkan ketegangan. Laut Ambalat tetap gelap dan bergelora, menjadi saksi dari perang bayangan yang bisa pecah kapan saja. Fajar mulai menyingsing di Ambalat.
Cahaya merah keemasan menembus kabut tipis, menyoroti gelombang laut yang masih bergelora. Namun di permukaan, kapal TNI dan Malaysia perlahan menahan jarak, mengurangi resiko bentrokan langsung. Setelah malam penuh ketegangan, udara pagi terasa seperti nafas panjang yang menenangkan. Namun ketegangan psikologis masih menggantung berat di setiap awak kapal. Kapten Andika berdiri di dek, menatap horizon yang mulai terang. Radar masih menunjukkan kapal patroli Malaysia bergerak lambat di jarak aman. Sementara kapal-kapal misterius yang muncul semalam kini terlihat menyesuaikan posisi, tidak menimbulkan ancaman langsung. Kita harus tetap waspada. Pihak ketiga masih ada di sini. Mereka menunggu celah. Gumam Andika. Letnan Rahman menatap layar radar dengan serius. Pak, kapal tak dikenal itu tampaknya memang mengamati kita, tapi tidak agresif. Bisa jadi mereka mengukur respon kita semalam. Betul. Ini bukan lagi sekadar konfrontasi militer. Ini strategi bayangan. Kita harus pintar membaca gerakan mereka. Jawab Andika sambil mencondongkan tubuh ke layar radar. Di Jakarta, Menteri Pertahanan memanggil rapat darurat. Peta Ambalat terpampang besar di ruang rapat, dengan titik-titik merah yang menunjukkan posisi kapal-kapal TNI, Malaysia, dan kapal tak dikenal. Kita sudah melewati puncak ketegangan, tapi ancaman terselubung masih ada. Perusahaan minyak yang diam-diam mendorong eskalasi bisa muncul kapan saja, ujarnya menatap serius pada stafnya. Seorang analis intelijen menambahkan, Pak, data menunjukkan beberapa kapal sipil ini beroperasi dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Mengamati pergerakan kapal militer, mencoba mengidentifikasi titik lemah, dan menunggu momen tepat untuk masuk ke zona sengketa. Tujuannya kemungkinan ekonomi, bukan politik. Menteri mengangguk perlahan. Kita harus menggabungkan strategi diplomasi dan militer. Jangan hanya mengandalkan kekuatan fisik. Kendali informasi dan pengawasan ketat adalah kunci. Sementara itu, di Kuala Lumpur, PM Anwar Ibrahim mengadakan rapat koordinasi dengan para penasihat. Beliau menekankan pentingnya menjaga harga diri bangsa, tetapi tetap menghindari bentrokan langsung. Kita harus menunjukkan ketegasan, tapi jangan sampai insiden kecil menjadi bencana. Kita tahu ada pihak ketiga yang bisa memanfaatkan ketegangan ini, ucapnya. Para penasihat mengangguk, menyadari bahwa situasi tidak lagi sederhana. Di Ambalat, awak kapal TNI mulai menyesuaikan manuver mereka. Deru mesin dan suara ombak masih terdengar keras, tetapi setiap pergerakan menjadi lebih hati-hati, terukur, dan strategis. Kita tidak tergesa-gesa, setiap langkah harus dikalkulasi, ujar Andika pada anak buahnya. Radar terus memantau kapal Malaysia, sementara drone pengintai TNI terbang di udara merekam setiap pergerakan kapal misterius. Data dikirim secara real-time ke Jakarta untuk dianalisis, memastikan bahwa semua tindakan berada dalam kendali. Di kapal Malaysia, ketegangan juga mulai mereda sedikit. Perwira muda yang memantau radar menyadari adanya kapal misterius, namun fokus utama tetap pada TNI. Kita harus tetap hati-hati. Tidak semua ancaman terlihat, tapi prioritas adalah posisi TNI, gumamnya, menekankan disiplin kepada anak buahnya. Di Jakarta, Panglima TNI memutuskan untuk menggabungkan pengawasan militer dengan diplomasi intensif. Kita harus menahan ketegangan di laut, sekaligus bekerja di meja diplomasi. Pihak ketiga harus tetap berada di luar zona konflik. Jika mereka mencoba masuk, kita harus siap menghadapi konsekuensi, ujarnya pada Menteri Pertahanan. Seiring pagi berjalan, berita mulai menyebar di media internasional. Ketegangan Ambalat menurun setelah malam penuh risiko konfrontasi, lapor seorang wartawan. Diplomasi berjalan di belakang layar, namun pihak ketiga yang misterius tetap menjadi faktor yang mempengaruhi situasi. Di dek kapal TNI, Andika menarik nafas panjang. Ombak yang menghantam lambung kapal kini terdengar lebih tenang dibanding semalam. Kita berhasil menahan diri. Kendali adalah kemenangan kita malam ini, gumamnya. Namun di hatinya ia tahu, ancaman masih ada. Bukan hanya dari kapal Malaysia, tetapi dari pihak ketiga yang menunggu celah. Di sisi kapal Malaysia, suasana juga lebih tenang, walaupun kewaspadaan tetap tinggi. Perwira mereka menatap horizon, menyadari bahwa ketegangan yang semalam bisa menjadi pelajaran penting bagi strategi mereka di masa depan. Bab ini menutup dengan atmosfer tegang yang mulai menurun, tetapi ketegangan strategis tetap menggantung. Pihak ketiga mulai terungkap sebagai ancaman ekonomi yang tersembunyi,
diplomasi mulai memainkan peran penting, dan semua pihak menyadari bahwa perang fisik mungkin telah tertahan, tetapi perang bayangan dan strategi baru saja dimulai. Pagi semakin terang di Ambalat, namun ketegangan di laut tetap menggantung berat. Ombak bergelora, memecah lambung kapal dengan suara keras, seakan memperingatkan setiap awak bahwa situasi ini masih jauh dari aman. Kapal TNI dan Malaysia berada dalam jarak aman, tetapi keberadaan kapal-kapal misterius semakin jelas di radar. Kapten Andika berdiri di dek, menatap layar radar. Mereka semakin jelas, gumamnya. Titik-titik merah yang sebelumnya samar kini menampilkan kapal-kapal tak dikenal yang bergerak dengan pola terukur, mengelilingi zona sengketa. Ini bukan lagi sekadar pengawasan. Mereka mulai mencoba mengambil posisi strategis. Letnan Rahman menatap layar dengan serius. "Pak, kapal-kapal itu tampaknya mengidentifikasi titik lemah kita. Pola gerakan mereka menyerupai latihan militer, tapi tujuan sebenarnya bisa ekonomi. Mengamati respon kita untuk mengambil alih konsesi Ambalat jika terjadi eskalasi." Di Jakarta, Menteri Pertahanan memimpin rapat gabungan dengan Panglima TNI dan Kepala Intelijen. Peta Ambalat terpampang di layar besar, menampilkan posisi kapal TNI, Malaysia, dan kapal misterius. "Kita tidak bisa menunda lagi," tegas Menteri. Perusahaan minyak yang selama ini diam-diam mengawasi Ambalat mencoba memanfaatkan ketegangan ini. Diplomasi harus digabungkan dengan pengawasan militer ketat. Seorang analis intelijen menambahkan, "Pak, data komunikasi yang disadap menunjukkan adanya koordinasi antara kapal-kapal misterius dan perusahaan minyak besar. Mereka memanfaatkan ketegangan antara Indonesia dan Malaysia untuk masuk ke wilayah sengketa." "Ini lebih berbahaya daripada yang kita kira," ujar Panglima TNI. "Kita tidak hanya menghadapi kapal Malaysia, tetapi juga kepentingan ekonomi yang bisa memicu konflik berkepanjangan. Setiap langkah harus diperhitungkan." Di Kuala Lumpur, PM Anwar Ibrahim memimpin rapat strategi dengan penasihatnya. "Kita harus menjaga ketegasan, tetapi jangan sampai insiden kecil dimanfaatkan pihak ketiga. Dunia sedang memperhatikan kita dan setiap gerakan bisa ditafsirkan sebagai provokasi atau kelemahan," tegasnya. Di laut, kapal TNI menyesuaikan manuver mereka, menjaga jarak aman sambil terus mengawasi kapal-kapal misterius. Ombak yang tinggi dan deru mesin menciptakan irama tegang yang hampir bisa dirasakan secara fisik oleh setiap awak. Andika menatap gelapnya horizon. "Kita harus tetap dikontrol penuh. Kendali informasi, kendali strategi, dan kendali emosi. Semua harus sempurna." Radar memperlihatkan kapal Malaysia bergerak lambat, tetap menjaga jarak aman, sementara kapal misterius mulai melakukan manuver mengelilingi zona sengketa, seolah menunggu saat yang tepat untuk bertindak. "Mereka menunggu kita bereaksi," gumamnya. "Setiap gerakan kita dicatat. Kita bukan hanya berperang dengan kapal Malaysia, tetapi juga dengan bayangan yang diam-diam mengintai." Di ruang komando Jakarta, Menteri Pertahanan memerintahkan pengiriman drone pengintai tambahan untuk memantau kapal misterius. Data real-time dikirim ke pos komando, dianalisis dan dibandingkan dengan data intelijen sebelumnya. "Kita harus memastikan mereka tidak mengambil kesempatan," kata Menteri. Sementara itu, media internasional menyoroti ketegangan ini. Ambalat kembali menjadi pusat perhatian dunia. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia menurun sedikit, tetapi pihak ketiga yang misterius menambah risiko eskalasi, lapor seorang wartawan. Di dek kapal TNI, awak masih berjaga, wajah mereka tegang, tangan siap di tombol sirene dan sistem pertahanan. Ombak yang menghantam lambung kapal membuat ketegangan fisik terasa nyata. Ini bukan lagi patroli biasa. Ini adalah permainan geopolitik, ekonomi, dan psikologi. Setiap detik di Ambalat terasa berbahaya. Di kapal Malaysia, suasana juga tidak kalah tegang. Perwira mereka menyadari adanya kapal-kapal misterius yang mengelilingi zona sengketa, namun fokus tetap pada TNI. "Kita harus menjaga strategi kita. Jangan biarkan pihak ketiga mengalihkan perhatian. Mereka menunggu kita melakukan kesalahan," gumamnya. Andika menatap gelapnya laut. Ombak masih bergelora. Lampu navigasi berkelip di kabut, menciptakan bayangan yang bergerak seperti ancaman tersembunyi. Ia menyadari satu hal. Perang fisik mungkin bisa dihindari, tetapi perang bayangan dan intrik pihak ketiga bisa menimbulkan dampak lebih besar, lebih panjang,
dan lebih kompleks. Bab ini menutup dengan ketegangan yang tetap tinggi. Pihak ketiga mulai bergerak secara jelas, strategi militer dan diplomasi diuji, dan Ambalat tetap menjadi medan yang penuh risiko, baik secara fisik maupun psikologis. Semua pihak menyadari bahwa konflik sebenarnya belum selesai, hanya berubah bentuk menjadi permainan strategi yang lebih berbahaya. Senja mulai turun di Ambalat. Cahaya oranye memantul di atas gelombang yang bergelora. Laut yang tampak damai di permukaan kini menyimpan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Kapal TNI dan Malaysia masih menjaga jarak. Namun radar menunjukkan kapal-kapal misterius yang bergerak lebih agresif, mulai mengambil posisi strategis yang jelas. Kapten Andika berdiri di dek, tangan menggenggam pegangan, matanya terpaku pada radar. Mereka bergerak. Ini bukan sekadar pengamatan lagi. Mereka mencoba masuk lebih dalam ke zona sengketa. Gumamnya, suaranya tegang. Letnan Rahman menatap layar radar dengan mata membesar. Pak, jarak semakin dekat. Jika mereka melanjutkan manuver ini, bisa memicu insiden langsung. Ini bisa menjadi krisis internasional. Anda benar, jawab Andika. Semua unit tetap di posisi defensif. Jangan ada tembakan tanpa perintah. Kita harus menjaga kendali sekaligus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Di Jakarta, Menteri Pertahanan mengadakan rapat darurat bersama Panglima TNI, Kepala Intelijen, dan Menteri Luar Negeri. Layar besar menampilkan peta Ambalat dengan titik-titik yang bergerak cepat. Kita sudah mencapai titik kritis, kata Menteri. Perusahaan minyak yang selama ini diam-diam mengamati Ambalat, kini mulai bergerak lebih jelas. Mereka mencoba memanfaatkan ketegangan militer untuk masuk dan mengamankan konsesi. Seorang analis intelijen menambahkan, Pak, kapal-kapal misterius ini tampaknya memiliki koordinasi tinggi dengan pihak komersial yang mencoba masuk ke zona sengketa. Ini bukan operasi militer biasa, ini operasi ekonomi terselubung. Panglima TNI menatap layar dengan tegang. Setiap gerakan kita harus tepat. Jika salah langkah, ini bisa memicu bentrokan langsung dengan kapal Malaysia atau bahkan insiden internasional yang lebih besar. Di Kuala Lumpur, PM Anwar Ibrahim memimpin rapat dengan penasihatnya. Kita harus menjaga ketegasan, tetapi jangan sampai pihak ketiga memanfaatkan insiden ini. Dunia sedang menonton setiap langkah kita. Kita tidak bisa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Di Ambalat, gelombang laut menghantam lambung kapal TNI dengan keras. Ombak seolah menegaskan ketegangan yang ada, menciptakan ritme yang hampir seperti detak jantung yang memacu adrenalin setiap awak kapal. Drone pengintai TNI terus memantau kapal-kapal misterius, mengirim data real-time ke Jakarta. Andika menatap dek kapal dengan sorot mata tegang. Ini bukan lagi sekedar patroli atau pengawasan. Kita menghadapi ancaman nyata, tetapi tidak terlihat sepenuhnya. Pihak ketiga ini sedang menguji kesabaran kita. Radar menunjukkan kapal Malaysia tetap menjaga jarak. Namun ketegangan jelas terasa. Perwira mereka memahami bahwa satu kesalahan, satu gerakan salah dari TNI atau pihak ketiga bisa menimbulkan insiden yang tidak terkendali. Tiba-tiba komunikasi darurat masuk dari kapal TNI. Kapal misterius mulai melakukan manuver mengelilingi zona sengketa dengan kecepatan yang lebih tinggi. Andika memerintahkan seluruh awak untuk tetap tenang, menahan diri, dan memantau setiap gerakan. Di Jakarta, Menteri Pertahanan menghubungi Presiden. Pak, situasi semakin kompleks. Pihak ketiga mulai mengambil tindakan langsung. Jika mereka terus bergerak, ini bisa menjadi insiden internasional. Kita perlu strategi defensif dan diplomasi simultan. Presiden menatap peta Ambalat, wajahnya tegang. Jangan biarkan emosi menguasai tindakan. Kendali penuh harus ada di tangan kita. Tetapi kita juga harus siap menghadapi setiap kemungkinan. Di kapal Malaysia, perwira mereka menatap radar, menyadari gerakan kapal misterius. Mereka mencoba mengambil posisi strategis, tetapi fokus kita tetap pada TNI. Jangan biarkan pihak ketiga memancing kita. Malam semakin turun, tetapi ketegangan tidak berkurang. Ombak yang menghantam lambung kapal, lampu navigasi yang berkelip di kabut, dan sirene peringatan yang sesekali terdengar, menciptakan atmosfer tegang yang nyata. Andika menatap gelapnya horizon, menyadari bahwa Ambalat bukan lagi sekadar laut. Ini adalah panggung bagi konflik multidimensi antara kekuatan militer, kepentingan ekonomi, dan strategi diplomasi. Media internasional menyiarkan situasi secara langsung.
Ambalat berada di ambang krisis internasional. Kapal TNI dan Malaysia menjaga jarak, tetapi kapal-kapal misterius yang terkait dengan kepentingan komersial menambah resiko eskalasi. Lapor seorang wartawan. Andika menarik napas panjang. Kita berhasil menahan bentrokan langsung, tetapi perang bayangan ini belum akhir. Pihak ketiga kini bergerak lebih jelas, dan dunia menunggu langkah kita selanjutnya. Bab ini menutup dengan atmosfer klimaks. Ketegangan di Ambalat berada pada puncaknya, hampir terjadi insiden militer yang bisa memicu krisis internasional, dan pihak ketiga mulai mengeksekusi langkah nyata mereka. Laut yang gelap dan bergelora menjadi saksi dari permainan geopolitik, ekonomi, dan psikologis yang memuncak, membuat setiap detik terasa berbahaya dan menentukan nasib semua pihak. Matahari pagi menembus kabut Ambalat, menciptakan kilauan perak di atas gelombang laut yang sebelumnya bergelora. Suasana di permukaan tampak tenang, namun setiap awak kapal masih menjaga kewaspadaan tinggi. Semalam hampir terjadi konfrontasi, dan setiap gerakan di laut ini kini diukur dengan ketelitian yang sama seperti operasi militer strategis. Kapten Andika berdiri di dek kapal TNI menatap horizon yang luas. Ia menarik napas panjang, menyadari satu hal, ketegangan bukan hanya tentang militer atau kekuatan persenjataan. Perang sebenarnya terjadi di pikiran, strategi, dan diplomasi. Gumamnya, kita telah berhasil menahan diri. Letnan Rahman menatap radar. Titik-titik merah yang semalam menunjukkan kapal-kapal misterius kini bergerak menjauh dari zona sengketa, seolah menandai bahwa mereka sudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Pak, mereka tampaknya mundur. Apakah ini kemenangan kita? Andika mengangguk. Bukan kemenangan fisik, ini kemenangan kontrol dan strategi. Kita menahan ketegangan, dan itu lebih penting daripada menembak duluan. Di Jakarta, Menteri Pertahanan memimpin rapat evaluasi. Layar besar menampilkan peta Ambalat dengan posisi kapal-kapal yang sudah stabil. Diplomasi yang intensif, pengawasan militer yang ketat, dan kendali penuh atas informasi berhasil menahan eskalasi, kata Menteri. Seorang analis intelijen menambahkan, Pak, data menunjukkan bahwa kapal-kapal misterius itu terkait dengan perusahaan minyak besar yang selama ini mencoba memanfaatkan ketegangan. Mereka bergerak mundur karena strategi kita efektif, mengendalikan informasi, dan menjaga kendali penuh di laut. Panglima TNI menatap layar dengan tegang yang perlahan mencair. Ini membuktikan bahwa kekuatan militer saja tidak cukup. Diplomasi, intelijen, dan strategi psikologis sama pentingnya. Pihak ketiga akhirnya mundur, tetapi kita harus tetap waspada. Mereka bisa mencoba lagi. Di Kuala Lumpur, PM Anwar Ibrahim mengadakan rapat evaluasi. Kita berhasil menjaga ketegasan bangsa tanpa memicu bentrokan. Pihak ketiga gagal memanfaatkan situasi. Dunia menilai kita dewasa dalam menghadapi krisis, ujarnya. Para penasihat mengangguk, menyadari bahwa ketegangan yang semalam hampir berubah menjadi bencana internasional, namun berhasil ditahan melalui kombinasi strategi dan diplomasi. Di laut, kapal-kapal TNI dan Malaysia menjaga jarak aman, namun komunikasi terus berjalan lancar. Ombak yang sebelumnya bergelora kini hanya memukul lambung dengan ritme normal, dan lampu navigasi memantul tenang di permukaan laut. Kapten Andika memanggil anak buahnya. Kita berhasil menghindari bentrokan langsung. Setiap tindakan kita, setiap keputusan menahan diri telah menyelamatkan kita semua. Tetapi jangan lengah, pihak ketiga mungkin kembali dan mereka selalu mengamati. Letnan Ahman tersenyum tipis. Pak, malam itu terasa seperti perang sejati, tetapi kita menang dengan kendali, bukan tembakan. Di Jakarta, Menteri Pertahanan menyampaikan laporan lengkap kepada Presiden. Pak, ketegangan Ambalat berhasil ditahan. Pihak ketiga, perusahaan minyak yang mencoba memanfaatkan konflik telah menarik diri. Diplomasi dan pengawasan militer yang terkoordinasi adalah kunci. Presiden mengangguk, wajahnya tegang perlahan mencair. Ini pelajaran penting. Kekuatan militer harus selalu disertai strategi, intelijen, dan diplomasi. Harga diri bangsa tidak diukur oleh siapa yang menembak duluan, tetapi oleh siapa yang mampu menjaga kendali dan mencapai penyelesaian damai. Media internasional menyoroti resolusi ini. Ambalat kembali stabil. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia mereda, dan pihak ketiga gagal memanfaatkan situasi. Strategi kombinasi diplomasi dan militer menjadi kunci. Laporkan seorang wartawan. Di dek kapal TNI, Andika menatap laut yang tenang. Gelombang memantulkan cahaya matahari.
menciptakan bayangan yang damai. Laut ini tetap milik kita semua, tetapi kita belajar bahwa harga diri, strategi, dan kontrol emosi lebih penting daripada kemenangan instan. Bab ini menutup dengan pesan moral dan resolusi. Konflik fisik dapat dihindari melalui kendali diri, strategi, dan diplomasi. Pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan ketegangan gagal, dan ketegangan di Ambalat berakhir dengan damai, meski tetap menjadi pelajaran penting tentang geopolitik, ekonomi, dan psikologi manusia. Laut yang tenang kini menjadi simbol kemenangan strategi dan kendali atas ketegangan, bukan kekerasan. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar cerita-cerita seru berikutnya bisa terus hadir untuk kalian semua.